Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini dengan Bu Irna dari SD 189 Neglasari. Mau bertanya Bu Irna, pernah nggak Bu Irna mengalami masalah yang sama? Saya itu mengalami masalah rendahnya hasil belajar bahasa Indonesia. Nah, gimana tuh menurut Bu Irna? Pernah tidak ada masalah tersebut? Pernah Bu, ada beberapa siswa yang memang belum menguasai materi ya, sehingga kemampuan mereka itu masih di bawah standar gitu. Nah, kalau menurut Bu Irna, Misalkan, kira-kira penyebabnya apa tuh kira-kira? Kenapa bisa rendah penyebab gitu? mungkin karena kalau misalkan dari segi membuat cerita ya Bu ya, kalau misalkan materinya tentang membuat cerita, itu dikarenakan anak kurang membaca gitu ya. Terus mereka pembendaharaan kosakatanya itu kurang banyak gitu, karena tadi disebabkan oleh kurangnya membaca gitu kan. Otomatis kalau anak kurang membaca itu berarti pembendaharaan kosakatanya itu juga kurang gitu. Jadi mereka ketika mau menuliskan sesuatu itu suka bingung gitu mau nulis apa gitu. Iya. Ya. Terus masih belum ini nih, saya tuh masih belum menemukan solusi kira-kira gimana gitu yang tepat. Karena kan kalau bahasa Indonesia mah asa ya gitu pembelajarannya teh asa saya merasa sendiri gitu ya Iya. kalau bahasa Indonesia teh asa monoton gitu ya. Kira-kira kalau misalkan Bu Irna punya ide-ide nggak atau saran gimana untuk meningkatkan hasil belajar bahasa Indonesia ini? Ya. Kalau saya tadi misalkan dari segi anak sulit untuk menuliskan sebuah cerita, nah itu kan bisa secara tertulis. Nah solusinya adalah dengan lisan. Contohnya misalkan gini, ketika anak sulit menuangkan dalam tulisan, saya buat di dalam satu kelas itu cerita. Jadi kata sambung kata ya. Jadi sambung kata itu misalkan setiap anak itu harus menyebutkan satu kata sehingga nanti satu kata yang saling nyambung ya, yang akhirnya nanti dapat membuat satu buah cerita gitu. Jadi ditentukan dulu judulnya, sepakat bersama dalam kelas kancil dan kura-kura. Nah, misalkan kancil dan kura-kuranya tentang apa? Misalkan tentang lomba ya, balap lari. Nah, jadi setiap anak tuh menyebutkan pada suatu hari gitu ya, satu anak satu kosakata. Nah, nanti dari keseluruhan itu jadilah sebuah cerita gitu ya. Nah, memang ini untuk solusi yang ini tidak langsung ketika saya mencoba itu langsung berhasil ya Bu ya. Jadi masih ada kekurangan misalkan di awal karena baru nih anak itu ternyata judulnya apa, ceritanya apa, akhir ceritanya apa gitu, endingnya tuh jadi belum nyambung. Terus yaudah tidak apa-apa, dicoba lagi yang kedua. Anak kan sudah mulai nggak nih ketika judulnya ini berarti ceritanya juga harus sesuai dengan judul. Nah itu udah mulai nyambung antara cerita dengan judul. Nah terus untuk yang ketiga kalinya saya menggunakan media gambar sebagai alat bantu. Jadi kan kalau yang ke satu kedua itu mereka ibaratnya berimajinasi hanya mendengarkan kata sebelumnya dari temannya gitu tanpa melihat gambar. Nah, yang ketiga ini dengan adanya bantuan gambar, nah itu alhamdulillah Bu berhasil. Jadi ceritanya itu lengkap gitu. Oke, berarti Ya. buat cerita bersambung antar teman mungkin ya. Kayak sambung Iya lagu gitu. tapi ini mah sambung cerita. Iya, ini sambung cerita gitu. Iya betul. Dan emang respon anak-anak juga mereka senang gitu, malah Iya. menagih lagi gitu ketika ibu mau lagi yang seperti itu gitu. Iya siap. Nah, Oke, terus sekarang ini ada masalah yang kedua nih. Ini ini mah kayaknya masih hampir semua guru mungkin ya merasakannya. iya. Di kelas saya itu mereka belum bisa perkalian bilangan cacah bersusun sampai dengan 100. Ya. Jadi ya karena ya kalau di kelas saya mah banyak yang belum hafal perkalian dasar antara perkalian 1 sampai 10-nya gitu. Makanya ketika bersusun pun ya susah. Nah, kalau di kelas Bu Irna gimana nih?
Kalau di kelas saya, alhamdulillah itu hampir semuanya sudah bisa ya Bu ya kalau untuk perkalian gitu. Karena memang untuk dasarnya sendiri anak itu hampir sebagian besar sudah bisa gitu perkaliannya. Nah, jadi ketika diajak ke perkalian bersusun, mereka tidak begitu menemukan kesulitan gitu. Kecuali mungkin ada beberapa anak ya yang memang itu kan emang apa ya, mungkin bakatnya tidak di matematika gitu. Ada sih beberapa anak yang kesulitan gitu. Cuman hampir sebagian besar itu anak-anak bisa gitu. Oke. Berarti kalau di kelas Bu Irna mah sebagian besar sudah bisa ya. Iya, Hanya beberapa yang hanya kurang beberapa. keterampilan aja di matematika. Nah, tapi kalau Iya. misalkan ada saran nggak dari Bu Irna kalau misalkan ada anak nih yang belum bisa perkalian di satu kelas misalkan ya, misalkan mayoritas pada belum bisa nih perkalian 1 sampai 10-nya gitu atau belum bisa perkalian Iya. bersusun. Ada nggak saran yang bisa dilakukan gitu? Nah, kalau sarannya mungkin kita harus sering ini ya kayak tes ya Bu ya. Ya. Misalkan ketika jadi kan biasanya kita itu ngetes perkalian anak tuh ketika pulang. Hmm. Ketika pulang bisa siapa yang bisa dia pulang duluan. Nah, ini kita bisa biasakan juga ketika sebelum masuk. Jadi anak-anak baris siapa yang paling rapi nanti kita tes gitu ya. Ketika misalkan anak ada yang kesulitan nih. Kalau tadi anak yang misalkan ada anak yang tidak berbakat atau ya di bidang matematika. Nah, mungkin kita caranya misal untuk 2 kali 9 kan kadang suka ada yang kesusahan ya Bu ya. Nah, biasanya itu kita ganti dengan soal cerita gitu yang apa ya menjelaskannya itu langsung gitu ada ceritanya nih, tapi yang kontekstual gitu. Ya. Oke. Sekarang ada masalah yang ketiga nih. Nah, masalah yang ketiga ini sebetulnya berkaitan juga sih dengan yang tadi rendahnya hasil belajar bahasa Indonesia. Ini tentang rendahnya keterampilan menulis teks deskripsi. Nah, Ya. gimana nih? Pernah tidak mengalami hal ini, Bu Irna? Pernah tes Pernah juga. deskripsi ya pernah ya. Pernah. Nah, terus kalau misalkan penanganannya apa yang pernah Bu Irna lakukan? Selain tes Ya. deskripsi juga sih kayak tes narasi ataupun apapun itu gitu. Yang penting berhubungan dengan teks saja. Ya, berarti mungkin kesulitannya anak sulit untuk membuat teks cerita deskripsi gitu ya. Ya, boleh. Nah, waktu itu kan di kelas 5 itu ada menulis tes deskripsinya itu adalah mendeskripsikan fisiknya teman gitu. Temannya ya, jadi lebih ke sifat atau misalkan secara fisik seperti apa gitu. Karena waktu itu materinya mengenai tentang kata sifat gitu. Nah, bagaimana caranya supaya anak ini bisa gitu kan mendeskripsikan temannya? Kita harus memberikan contoh yang realnya dulu Bu, misalkan gambarannya gitu. Ayo kita deskripsikan nih salah seorang misalkan dia berambut lurus gitu kan, terus badannya tinggi gitu, seperti itu yang tentunya memang mengarah ke yang baik ya. Yeah. Tidak mendeskripsikan yang apa ya, yang sifatnya inilah body shaming gitu, nggak ke arah situ tapi body shaming. ya, jadi lebih ke yang arah yang baiknya misalkan seperti ya tinggi badan atau rambutnya gitu. Yeah. Gitu. Jadi itu dengan cara seperti itu alhamdulillah sih bisa membuat anak lebih paham gitu, Bu. Jadi emang kita juga harus memberikan contoh gitu. Iya. Nah, yang terakhir nih, rada mantap nih. Siswa tuh belum bisa mengerjakan soal HOTS. Nah, Ya. apakah pernah atau sedang mengalami? Tentunya pernah ya. Jadi ketika mungkin dari segi ya pemahaman anak itu kan ada yang memang sulit ya, jangankan misalkan soal HOTS. Ya. Terus ketika kita memberikan instruksi yang sederhana, terkadang mereka juga ada yang kurang paham dan harus berikan berulang-ulang gitu. Berarti solusinya ya Bu ya, itu gimana? Ya, boleh buat solusinya. Misalkan solusinya ya kita harus ini dulu sih kayak membangun nalar kritis ya siswa itu supaya bernalar kritis dengan banyak memberikan stimulus gitu ketika pembelajarannya. Gitu. Iya, membangun nalar memberikan kritis. soal-soal ya yang tidak hanya
jawabannya itu pendek, mungkin butuh pemikiran gitu ya. Ketika kamu menjawab A, kenapa gitu, nah ditanya alasan-alasannya gitu. Ya. Yang jawabannya butuh pemikiran panjang mungkin ya, biar dia bisa menggali lagi gitu. Iya gitu ya. Jadi setiap pertanyaan itu ketika memilih A atau B, kenapa gitu, harus ada alasannya gitu kan. Ya. Mungkin membiasakan anak memiliki alasan kenapa memilih jawaban tersebut. Ya, itu. Iya. Gitu. Iya, itu sih yang sedang dialami sama saya di kelas juga gitu ya. Nah, mudah-mudahan nanti dengan diskusi sharing sama Bu Irna, mungkin gak cuma di Zoom, tapi di sekolah juga kan suka sharing gitu ya, misalkan. Bisa sharing lagi, lebih banyak ngobrol lagi kalau di sekolah. Mungkin untuk malam ini cukup segini saja. Terima kasih partisipasi dan kontribusinya. Mudah-mudahan menjadi pahala kebaikan untuk Bu Irna. Ya, terima kasih ya Bu Irna. Mau stop recording dulu. Sama-sama.